Shalom Getty Family yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat, teduhkan hati dan hadirkan semangat. Firman Tuhan yang akan memberikan semangat bagi kita di hari ini terambil di dalam kitab Mazmur pasal 97. Saya akan membacakan ayat yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Getty Family yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, dunia yang kita tempati saat ini semakin hari akan membawa kita kepada kehancuran. Banyak hal yang terjadi di dunia ini, banyak kejahatan, banyak ketidakbaikan, dan ketika kita sebagai orang-orang percaya tidak mempunyai kehidupan yang kuat di dalam iman kita, maka kita akan dengan mudah terbawa arus di dalam dunia yang fana ini. Getty Family yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya tidak dipanggil untuk mengeluh atas kejahatan yang terjadi dalam dunia ini. Yang dapat dilakukan oleh orang yang hidup dalam Kristus adalah menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik. Itu sebabnya Allah memanggil kita sebagai umat-Nya untuk hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dalam bagian ini, pemazmur mengajak alam semesta dan juga orang-orang benar untuk bergembira dan menaikkan pujian syukur kepada Allah. Sebab Allah yang diimaninya adalah Raja Agung. Ayat yang pertama dan ayat yang ke-12. Ia menciptakan alam semesta dan berkuasa atas ciptaannya. Dunia tidak dikuasai oleh kejahatan, melainkan di bawah kendali dan kekuasaan Allah Israel. Kehadirannya dilukiskan seperti awan dan kekelaman. Kata awan memiliki sisi terang dan gelap, dan kata kekelaman lebih dipahami dalam artian awan tebal dan gelap berawan. Pada dasarnya keduanya menyimbolkan fenomena kehadiran ilahi, yaitu Allah yang kita percayai. Allah itu bukan hanya maha kuasa, tetapi juga adil dan benar dalam segala keputusannya. Dengan keadilan dan kebenarannya, Ia menghakimi perbuatan manusia. Keadilan Allah diibaratkan seperti api yang menghanguskan. Kebenarannya seperti kilat yang membuat alam semesta menggigil dan menciut. Dan di sini, kilat dan api menandakan murka Allah. Dengan murkanya, Ia menghukum bangsa-bangsa yang beribadah kepada Allah palsu. Karena itu, pemazmur mengajak seluruh umat Allah untuk menjauhi perbuatan tercela, serta hidup dalam kekudusan dan kemurnian di hadapannya. Getty Family yang dikasihi Tuhan, sumber sukacita terbesar bagi orang-orang percaya yaitu Allah dalam Kristus. Allah dalam Kristus adalah Allah yang hidup, kudus dan benar, dan adil. Ia tidak membiarkan dunia ini jatuh dan dikuasai oleh tindakan orang-orang jahat. Ia akan menegakkan keadilannya bagi orang-orang benar. Saat Ia datang sebagai Raja Agung, Ia akan menjatuhkan hukuman setimpal bagi mereka yang berbuat jahat. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk terus hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam kebenarannya, dan milikilah iman yang percaya hanya kepada Kristus
yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Dan mari kita melihat di dalam kehidupan kita, adakah hidup kita penuh dengan sukacita? Jika kita hidup di dalam sukacita oleh karena penyertaan Allah, oleh karena hidup yang benar, oleh karena hidup di dalam kasih-Nya, maka bersyukurlah karena Allah tidak tertidur. Ia yang akan senantiasa bersama-sama dengan kita, selalu menjaga kita, sebab Ia adalah menara penjaga dan kota perlindungan bagi kita untuk tetap hidup di dalam kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah tertidur, Allah yang tidak pernah terlelap, Allah yang selalu menjadi kota benteng kami, Allah yang selalu menjagai kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk terus berharap dan bersandar hanya kepadamu, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini yang semakin hari membawa kami ke dalam kehancuran dan membawa kami ke dalam kejahatan. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang terus bersama-sama dengan kami, Allah yang terus menolong kami, dan Allah yang terus menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.